Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini menyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Ibu-ibu atau yang mewakilinya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Udin Wahyudin dan Ibu Atini. Insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah yang telah menikahkan putra dan putrinya. Insyaallah mudah-mudahan pernikahan yang dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Adinda Aira Juliana Pratiwi SE dan juga Ananda Sandi Dwi Rianto MD. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, segera diberikan keturunan yang saleh-salehah, diluaskan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada kawan-kawan dari Ormas Pemuda Pancasila yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrika al-asma' fahum syufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana. Ya alhamdulillah, di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah kumpulkan kita dalam lingkaran kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan. Nah insyaallah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membangun rumah tangga sama seperti sebagaimana kita membangun rumah di dalam kehidupan kita. Jika seseorang membangun rumah yang pastinya harus ada lokasi tempatnya. Ya mungkin lokasi orang kita tinggi rumahnya. Ada lokasi tanahnya. Dan harus dipersiapkan semua yang dibutuhkan saat dimana untuk membangun rumah tersebut. Yang pertama besinya, yang kedua pasirnya, semennya, batu splitnya, batanya, betul.
Kekokohan rumah yang akan kita bangun tergantung bagaimana pondasinya. Kalau pondasinya kuat, pasti bangunannya akan kuat. Jika pondasinya lemah, akan runtuh dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Pondasi di dalam satu pernikahan ini yang dikatakan iman. Pernikahan tidak didasari dengan iman, hancur. Jika pernikahan didasari dengan iman, maka akan kokoh sehingga pernikahan tersebut akan diabadikan oleh Allah sampai ke dalam surganya Allah. Nah, tergantung bagaimana kitanya. Mau nikahnya cuman sementara atau mau panjang. Kalau mau panjang, yang pertama dua-duanya harus ibadah. Suami ibadah, istri ibadah. Kenapa? Suami istri ini kalau di dalam satu negara ini presiden dan wakil presiden, rakyat akan nurut kepada presiden dan wakil presiden kecuali yang dicontohkan oleh presiden dan wakilnya. Kalau presiden mengatakan jangan buang sampah sembarangan, presidennya buka kaca buang sampah. Pantas nggak kalau kita ikutin? Wakil presiden mengatakan seseorang akan mendapatkan sesuatu bagian di dalam kehidupannya jika mereka berusaha. Itu kan contohnya. Bahasanya bagus. Tapi kalau wakil presidennya duduk diam menang baik, boleh kita ikuti? Nggak ada usahanya. Dulu lagi zaman PSBB, saya diundang di KUA Ancaran, Pak. Habib minta tolong untuk mediasi. Ada yang ingin bercerai, Bib. Oh iya, pikir saya 2 pasang, 3 pasang. Begitu saya sampai ternyata 60 pasang, Pak. Ini cerai janjian. Saya tanya satu persatu, saya bilang, apa sih masalahnya di dalam perceraian ini? Kenapa harus ada perceraian? Ada yang bilang semua rata-rata lah masalahnya ekonomi. Di keuangan kita sudah mulai menipis. Kalau kita hidup dalam rumah tangga terus sama-sama, nggak bakal bisa kecukupan, lebih baik kita pisah. Masalah berarti yang dinikahin itu cuma karena hawa nafsunya. Saya sering bilang sama pengantin laki-laki, punya keuangan jangan pernah dikasih tahu istri, Pak. Betul, bukan saya bilang harus pelit sama istri, enggak boleh. Kenapa? Istri itu gunainnya perasaan. Kalau suami kan pakai akal, pikirannya panjang. Tapi kalau istri dikasih 100.000, besok minta lagi nggak? Yang bilang enggak berarti besok bapak nggak punya duit. Perempuan dikasih duit 100.000 hari ini, insya Allah hari ini habis juga. Besok minta lagi. Suami niat ngasih 100.000 untuk berapa hari? Kalau seminggu mah kelewatan, Pak. Apalagi sebulan. 100.000 dikasih di dalam satu. Yuk belanja deh 100.000. Suami pikiran ya lumayan lah buat 2 hari atau 3 hari ya. Cukup gak tuh? Hari pertama masak sop, hari kedua sayur asam, hari ketiga lodeh. Cukup gak tuh? Cukup insya Allah. Yang penting hatinya ikhlas. Coba kalau istri dikasih tahu, perempuan itu dikasih keuangan kita, dikasih tahu semuanya. Besok kita mau jajan aja susah. Itu laki-laki. Kenapa? Karena istri itu demen memenjarakan. Bu, saya ngomong ini saya fakta. Pernah dengar cerita Nabi Allah Yusuf? Pernah? Perempuan kalau udah cinta, perempuan kalau udah cinta, yang namanya laki-laki pasti dipenjara. Pasti. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Betul nggak, Pak? Ini kelihatan muka-muka bapak kan habis lagi tertindas ini. Terzolimi. Nabi Yusuf
Zulaiha suka sama Nabi Yusuf, cintanya penuh sama Nabi Yusuf. Cintanya Zulaiha ditolak sama Nabi Yusuf, bukan karena Zulaiha nggak kaya, kaya. Zulaiha karena nggak cantik, cantik luar biasa. Tapi kenapa Yusuf menolak Zulaiha? Karena Nabi Allah Yusuf tidak mendengar satu perintah yang diturunkan untuk dirinya menikah dengan Zulaiha. Karena nggak dapat perintah dari Allah. Dan Zulaiha mengatakan, wahai para ajudanku, masukkan Yusuf ke dalam penjara bawah tanah. Jika aku tidak dapat memiliki Yusuf, maka perempuan lain pun tidak akan boleh mendapatkan Yusuf. Tuh perempuan jahatnya. Betul nggak? Makanya bapak nikah 2, 3, 4 kan susah. Susah nggak? Di dalam Quran dibolehin. Laki nikah 2, 3, 4 boleh? Boleh. Ibu boleh nggak? Tuh contoh memenjarakan. Ibu tahu nggak ada satu neraka diciptain untuk perempuan? Dosanya apa? Bakhil. Dosanya? Tahu bakhil? Koret, pelit, medit. Bib enggak, Bib saya emang baik sama suami, mam saya baik, nggak pernah hitung-hitungan. Nggak boleh bikin suami nikah lagi, nggak boleh. Itu orang ciri-ciri perempuan pelit. Bib, ini pengantin baru nikah di hari, urusannya besok minta bikin pelaminan lagi. Tahu Nabi Allah Ibrahim, pernah dengar cerita Nabi Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Dua-duanya soleha. Soleha. Perintah Nabi Allah Ibrahim, ikutin perintah siapa bisa nikah 2 kali? Allah. Karena begitu nikah dengan Siti Sarah, dapat puluhan tahun tidak dapat memiliki anak. Diperintahkan oleh Allah, ya Ibrahim nikah lagi dengan seorang budak yang berkulit hitam. Siapa namanya? Siti Hajar. Punya anak namanya Nabi Ismail. Ismail aja lu. Emang tukang servis AC. Nabi Allah Ismail. Begitu seru diperintahkan oleh Allah. Ini iman tanpa keraguan nih Pak. Pak, lo dengerin baik-baik nih Pak. Nabi Allah Ibrahim iman tanpa keraguan karena ini adalah perintah dari Allah. Sekarang di dalam surat An-Nisa itu perintah siapa? Nikah 2, 3, 4. Perintah siapa? Kenapa Bapak nggak yang nurutin? Saya ada keinginan, tapi nggak punya keberanian. Begitu setelah menikah dengan Siti Hajar, memiliki putra yang bernama Nabi Allah Ismail. Perintah lagi Allah turunkan, ya Ibrahim, bawa Siti Hajar dan Ismail, bawa ke tanah Bakkah. Bakkah itu yang kita kenal sekarang Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah luasin rezeki kita bisa melaksanakan haji dan umrah dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dibawa turut oleh Nabi Allah Ibrahim, dibawa ke tanah Bakkah. Emang dasar istrinya solehah, Siti Hajar ini, karena apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim itu adalah suatu perintah dari Allah, manut, nurut. Istri sekarang kalau diajak suruh ibadah susah nggak? Susah nggak Pak? Ngaku aja lu, jujur aja jujur. Takut amat lu. Sekarang saya mau tanya Pak, istri di rumah bangun tidur yang dipegang sapu apa HP? Istri siapa yang begitu tuh? Istri megang Quran malas, baca WhatsApp paling sering. Nulis status di Facebook apalagi istri muda, cakep banget. Baru pengantin baru pasti di aplikasi handphonenya ada TikTok. Suami berangkat kerja dia joget-joget ke orang PA. Saat dimana diletakkan di tanah Bakkah, Siti Hajar tanya ke Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku,
engkau letakkan aku di tempat ini atas keinginanmu atau keinginan Allah, katanya. Sesungguhnya apa yang aku lakukan ini adalah perintah dari Allah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Wahai suamiku, maka pergilah, tinggalkan kami berdua, maka Allah pasti akan menjamin kehidupan kami. Tuh seorang istri yang salehah. Bapak kalau ke pasar nyari kelapa muda, kelapa tua? Kenapa yang dicari kelapa muda? Kenyal-kenyal habis. Segar. Bu, sayang nggak sama suami? Taat dong sama suami. Ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki, tapi ingat, istri nggak akan bisa masuk surga. Kunci surganya ada sama suami. Enak Pak, kita mah jadi suami Pak. Istri wah repot. Bangun harus lebih duluan daripada suami. Istri di sini begitu nggak? Kalau nggak ketiduran dulu. Sholat subuh, Pak. Kalau bapak bangun subuh duluan, istrinya dibangunin. Jangan dikasih dia sholat di masjid, bapak aja berangkat ke masjid. Istrinya boro-boro hadir mah. Suami kalau sholat subuh mah di kamar. Bu, kalau ada suami sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Ini kata Imam Syafi'i loh. Jika ada laki-laki yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Kenapa? Karena perempuan itu sholat subuh nggak boleh jalan keluar rumah. Perempuan sebaik-baiknya perempuan yang hidupnya di rumah. Perempuan di Hadramut selama hidupnya keluar cuma 3 kali selama hidupnya. Keluar dari rumah cuma 3 kali, Bu. Di pasar di Hadramut nggak ada perempuan belanja, nggak ada. Kalau di sini mah perempuan yang ke pasar, betul. Tapi kalau di Yaman Hadramut laki-laki yang ke pasar, yang masak laki-laki, perempuan ngurusin rumah tangga aja, mengurusin anak. 3 kali itu kapan aja, Bib? Yang pertama saat dia terlahir dari rahim seorang ibu, itu wanita. Itu keluar pertama. Keluar kedua saat ini wanita dipinang oleh seorang laki-laki, tinggal keluar dari rumahnya, keluar 2 kali. Ketiga, sama itu wanita saat dia meninggal dunia, dibawa keluar sampai ke liang lahatnya. Cuma 3 kali keluar perempuan. Coba lihat perempuan Indonesia sekarang. Subuh ada, tengah malam ada, siang apalagi, yang kondangan, yang arisan, kan begitu. Kalau mau jadi perempuan yang baik, Nabi SAW mengatakan harta yang paling baik adalah istri yang solehah. Duitnya dari siapa? Suami juga PA. Ya suami kan yang ngasih. Lu bikin emosi aja lu. Suami ngasih uang, Pak, dandanan habis Pak, kasih duit dandan. Ibu dandannya di depan suami atau mau kondangan loh? Itu namanya dablek. Pernah nggak tidur bareng sama suami pakai lipstik? Dosa lu. Gak usah pakai lipstik dan tidur samping suami, wangi nggak? Bau. Tuh, suami nyaut bau. Kalau nikah nih pertama di pengantin, wangi, kayak kuburan baru. Entar kalau udah punya anak 1, 2 mulai campak, babi. Betul nggak? Sewangi-wanginya fresh air. Begitu dicium sama suami, pedas mulutnya. Seneng kagak monyo. Bu, dandan dong. Ada satu nasihat dari seorang wali min auliyaillah. Jangan sampai pernah tercium bau seorang istri di hadapan suami. Aib. Perempuan itu banyak larangan.
Nih saya ngomong masalah rumah tangga nih, kadang udah lewat berapa puluh tahun baru tahu ini. Nguap di depan suami aja nggak boleh, ibu. Nguap. Hah? Like nguap. Bodoh amat, mangap judulnya, mangap. Gak boleh. Aib. Tahap, tahu tahap? Bahasa Sunda tahap apa? Terap. Bodoh amat. Di depan suami aib nggak boleh. Istri saya jangankan tahap, kan di depan suami. Berat bro, pantatnya dol kali. Aib ibu nggak boleh. Nggak boleh, makanya suami itu paling nggak betah di rumah kalau ketemu perempuan yang begitu tuh. Betul nggak Pak? Bapak betah amat sih punya bini begitu? Kawin lagi. Mulai besok Pak, bikin perjanjian hitam di atas putih. Pakai materai 10.000. Kalau kentut, nguap, tahap di depan saya, the end. Jangan Bu, nggak boleh. Kecium bau mulut aja nggak boleh. Kenapa jadi perempuan susah? Perempuan itu diciptain tuh terhormat. Yang ngerendahin siapa? Diri sendiri. Dandan di depan suami nggak pernah mau. Daster bolong dipakai lagi. Sini bolong, sini peniti, sono peniti. Peniti nyuci ngikut, nyetrika ngikut. Bapak peluk kangen-kangenan sama ibu, seneng kagak, tetanus tangannya. Ketuncap. Gak boleh. Saya punya majelis setiap Rabu pada asar khusus untuk perempuan. Saya buka kitab tentang perempuan. Kenapa? Karena saya pengen nyelamatin khususnya Kabupaten Kuningan ini, perempuannya semua ada di dalam surga ya Allah. Mau nggak masuk surga bareng-bareng? Bapak yang nggak mau. Ogah ribah di dunia dinyusahin, gimana di akhirat? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ngadepin rumah tangga ini nggak sulit sebenarnya. Kalau ikhlas, kalau pakai iman. Coba lihat Siti Khadijah dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau itu begitu ketemu Nabi, akhlak, adab, nggak bakal memulai sesuatu tanpa seizin dari Nabi. Ibu bagaimana? Yang ke pasar siapa? Yang masak? Yang gares? Itu emang. Bu, tahu nggak Bu, seorang istri makan di hadapan suami, ibu nyendokin nasinya, siapin piringnya, siapin lauknya, sendokin. Satu butir nasi itu pelebur dosa seorang istri. Amin gitu. Lu amin aja kudu disuruh. Sendokin, suami itu disendokin. Jangan dia masak, dia garas. Pak, ayo sini Pak, makan Pak. Sini. Gak boleh begitu. Ini kebiasaan. Makanya banyak suami yang gak betah di dalam rumah. Lu ketawanya seru amat mulu. Lu begitu lu ya. Lu yang masak, lu yang gares lu. Ya kalau suaminya lagi keluar ya silakan makan duluan, jangan nungguin, pae lu. Jangan ditungguin. Kalau suami ada di rumah tungguin, sendokin, minumnya tawarin, Pak mau minum panas, mau minum dingin. Ibu tahu pelacur? Tahu pelacur? Bapak tahu pelacur Pak? Oh, lu mah tahu banget lu. Pelacur itu laki apa perempuan? Yang rata-rata dijual laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena yang dijual perhatiannya. Coba lihat. Di mana tempat pelacuran di Kuningan? Gua kagak tahu.
Nggak ada ya? Alhamdulillah sangka nurib banyak. Jangan bilang nggak ada Pak, saya tiap hari lewat situ. Oh, Habib tahu lewat. Buka aib aja lu. Coba lihat, laki-laki kalau ke tempat pelacuran paling senang. Yang dilihat pertama, rambut tergerai, muka dandan, body aduhai, pakai baju ahai. Kan begitu Pak. Pakai rok mini, pakai tank top. Yang sini dipegang tangannya, sini yang duduk. Mau minum panas, mau minum dingin, atau mau panas dingin. Itu kan tawaran pelacur. Pesan yang dingin, ambil korek, nyalain, panggil waiters. Nih, kasih minum yang dingin-dingin. Sambil dipijitin, senderan di bahu laki. Namanya juga pelacur. Ya, capek kerjanya. Belum kenal udah manggil sayang. Dinafkahin juga kagak. Panggilannya sayang, mesra luar biasa sambil dipegang tangannya. Yang mau dipijitin boleh 300.000. Habib tahu katanya. Begitu selesai, dia bayar juga senang si laki. Kenapa? Semua apa yang dibutuhkan ada dari seorang pelacur. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Ini hadis Nabi. Bukan berarti pulang dari sini ibu pada mangkal, bukan. Pelacur untuk suami, rambut digerai, pakai lipstik muter. Kalau ngelihat suami dikibas-kibas rambutnya, mau kutu, mau kecolak, keluar biarin. Yang penting niatnya dulu baik. Saya dengar ceramahnya Habib, katanya saya suruh jadi pelacurnya suami. Insya Allah suami nggak pengen keluar rumah, kunci pintu, kuncinya ditelan. Betul Pak. Karena syahwatnya suami itu di mata, seorang laki-laki itu di mata. Makanya laki-laki kalau ngelihat perempuan demplon, denok, aduhai, sengok, istiqomah. Matanya istiqomah, ngelihat perempuan cantik, subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Udah hilang baru istighfar. Kalau perempuan syahwatnya di mana? Telinga. Wanita ini punya syahwat di telinga. Kalau udah diajak ngomong masalah sayang, mesra, nggak bisa tidur suami. Cobain Pak. Yang I love you. Ya Allah Pak, tuh istri tidur bolak-balik. Sampai subuh nggak bakal bisa tidur. Sejak kapan laki gue bilang I love you? Makanya perempuan nih Pak, kenapa syahwatnya di telinga? Nggak bisa ngedenger diskon makanya. Jogja, Surya, Pajak lagi diskon, ngebut. Dari Ciwaru jalan kaki kalau bisa lari. Kupingnya syahwat. Makanya perempuan paling senang kalau dipanggil sayang, betul? Cinta, betul? Kalau ibu mau dipanggil sayang sama cinta sama suami, ibu manggil suami apa? Gak pakai budak, manehna. Gak boleh, panggilan harus juga panggilan sayang. Panggilan anak dipakai di dalam rumah tangga makruh hukumnya. Suami manggil istri ibu, istri manggil suami bapak. Kalau di depan anak silahkan mencontohkan, tapi selesai keluar dari anak harus panggilan mesra. Lihat tadi manggil Siti Aisyah siapa? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Kata bapak, itu dia Bib masalahnya. Istri saya hitam legem. Ya minimal kan dipanggilnya manis, sweetie. Jangan dipanggil hitam, jangan. Apalagi dipanggil blacky, ya.
kiamat tuh bro lu. Betul. Panggilan sayang. Panggilannya bebek, cinta, sweetie, my love, kemerek spray. Ya bu ya. Sama yang terakhir, banyak senyum neng. Bu, istri, banyak senyum di depan suami. Itu sedekah paling gede untuk istri saat dia memberikan senyuman kepada suami. Bikin kopi senyum nggak? Gedok. Bu, bikin kopi pakai campur sholawat. Ibu sambil senyum, itu kopi nggak pakai gula. Ya Allah bu, pahit, nggak pakai gula. Senyumin tuh kopi, senyumin, bacain sholawat, apalagi campur goyangan bu. Bu ya Allah ya kali. Suami minumnya juga seruput enak banget. Bukan ibunya goyang, bukan tangan. Ini kan kalau nggak goyang gulanya nggak larut. Kasih yang satu yang manis, nih pulang dari sini pegangan tangan. Ya, pegangan tangan suami istri. Neng, nih ntar masuk ke dalam rumah pegangan tangan. Pegangan, biarin orang mau bilang lo pengantin baru kayak gajah sirkus, biarin aja. Biarin. Pegangan tangan, kenapa? Orang suami istri pegangan tangan, rahmatnya Allah turunin, dosa kecilnya diampuni sama Allah. Pandang-pandangan seorang istri dan suami, dosa besarnya diampuni oleh Allah. Ini sorry yang jomblo, tiap hari lo ngeliat bantal, guling, tembok lo ajak ngobrol. Itulah nikmatnya. Pulang dari sini senyum, ibu ya, senyum. Ini belum terakhir sih, sebenarnya saya masih panjang, saya mau cerita panjang. Tapi setelah ini saya ada acara lagi di Maleber. Maleber dekat apa jauh? Lu mah deket-deket aja lu. Percuma lah kita mau ngomong panjang pendek, amplop udah dilem. Bu, sering-sering pegang kaki suami. Lu mah banyak kagak maunya. Mau masuk surga apa enggak? Gede amat gua. Ini ilmu. Banyak-banyak pegang kaki suami, pijitin maksudnya. Bapak disering dipijitin enggak, Pak? Tak pernah, Pak? Ih, amin. Lu nyari bini di mana sih, di Google lu? Pak, maaf, saya punya istri jaraknya 13 tahun di bawah saya. Saya 36 tahun, istri saya 23 tahun. Kenceng, muda. Saya belum pulang, gak bakal dia pernah masuk kamar tidur. Tidurnya tuh di depan ruang tamu, nunggu saya sampai saya pulang. Begitu saya pulang, imamah diambil, jubah diambil, dibawa masuk, keluar lagi bawa baskom pakai air hangat. Kaki direndam, kaki saya tuh sambil dipijitin. Ya Allah Pak, lu dengernya aja mangap. Sambil dipijitin. Bu, maaf, istri saya manggil saya sayang loh Pak. Manggil saya sayang. Ya gimana gak sayang orang modelnya begini? Lagi pede. Sambil pijitin, sambil nanya, capek ya, capek. Berapa tempat hari ini? 4. Amplop di mana? Gitu ya. Nasinya juga kan, iya terima aja ngasih orang dipijitin, ada kerjanya. Bini lu begitu nggak? Cuma minta duit ya. Lo sakit cuma dikasih koyok tuh Pak. Betul lah. Ngerokin aja suruh siapa? Suruh ujang-ujang lo panggil, suruh ngerokin. Bu, sering pegang kaki suami.
Kenapa? Banyaknya cetakan tangan seorang istri ada di kaki suami, itu yang akan mempermudah seorang istri masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya Rabbal. Ini pulang dari sini tarik kaki bapak. Kata Habib suruh pegang kaki, bukan berarti diseret juga. Ibu ya, paham ya? Insya mudah-mudahan semua kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pokoknya iman jangan ditinggalin ya, dengan niat. Ingat tadi mau nikah, khutbah nikah, ada ayat yang Allah berikan, yang Nabi SAW di dalam khutbah nikahnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Takwa yang pertama, pernikahan itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai pernikahan kita jadi haram. Pernikahan bisa haram bagaimana, Bib? Jika seseorang nikah sebelumnya dia menikah, dia menjadi hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang ibadah. Begitu dia menikah, dia jauh dari Allah, haram pernikahannya. Ya, salat sama-sama. Ntar ini malam pertama ya. Ingat di rumah mertua nggak aman. Masuk kamar nengok-nengok dulu, takut ada CCTV. Kalau bisa nengnya disumpel mulutnya. Minta nih ambil wudhu, neng ambil wudhu, sholat berdua, jadi imam, neng jadi makmum. Dan begitu sholat selesai 2 rakaat buat sunnah buat Rasulullah, bilang dalam doa, ya Allah, malam ini adalah malam pertamaku hidup bersama dengan istriku. Yang kedua doanya, ya Allah, limpahkan rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada Rasulullah SAW dan Siti Khadijah dan Siti Aisyah ridha. Istri jawab, amin. Ya Allah, jadikan malam ini keluarnya benih seorang anak yang soleh solehah. Istri jawab, amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan aku nikmat di malam ini, berikan kenikmatan itu kelak di yaumil qiyamah, sehingga Engkau masukkan aku sebagai suami dan istriku masuk ke dalam surgamu. Amin. Tetap bilang amin, jangan cicinguan. Bu, romantis nggak? Romantis nggak? Dulu ibu sama bapak begitu nikah sholatnya nggak sempet, Habib. Tusuk kondek belum dicabut udah dicekal. PA lu. Sholat dulu barokah. Habis itu ngapain? Terserah lu dah. Mau main sweet. Ya. Yang ketiga, banyak punya malu. Suami istri harus punya malu. Bib, saya sudah halal bermesraan di depan orang. Gak boleh. Dayus takutnya ntar kena mata dari seseorang. Pernikahannya jadi gak baik. Boleh mesra silahkan, pegangan tangan silahkan, tapi jangan iya gue gedek yang begitu tuh. Ada pengantin kan nggak tahu malu ya, duduk sampingan ngobrol, laki ngobrol sama si istrinya, mentang-mentang udah halal, hahaha selfie itu udah nggak ada kehormatan. Seorang istri dan suami harus menjaga kehormatan rumah tangganya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya. Mudah-mudahan sebagaimana doa dari kita semua di malam ini menjadi doa yang terbaik kelak di yaumil qiyamah, sehingga semua pasangan hidup kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keturunannya kita diberikan keturunan yang saleh salehah, dan insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari segala bentuk fitnah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulu ila hadratir rasul fi sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini semua hajat kita dikabulkan oleh Allah.
Saya mohon dibukakan gitu, maaf yang seluas-luasnya. Pengen terus sampai lama-lama bermalam-malam di tempat ini, tapi sungguh yang pertama saya baru banget sehat, yang kedua setelah ini saya masih ada acara lagi di Maleber. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di malam ini, Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ibn qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة يا البأل الشفاعة كل قرب تنجلي بكم بكل حال الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فرج الحمد يا كاشف الغام يا من لأبدي يكر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحياتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.